Oke teman-teman semuanya, sekarang kita menuju pulang dari kebun Cihari. Jadi ini kebun Cihari ini dari ujung ke ujung ya, sampai ya, kalau hektaran sekitar 20 hektar lebih lah. Karena kita di sini ya rata-rata kita punya di sini saudara semua. Jadi satu saudara itu kadang-kadang ada yang 4 hektar, kan ada yang 2 hektar, ada yang 6 hektar kan. Jadi kalau digabungkan jadi satu sekitar kebangsaan kurang lebih sekitar 20 hektaran ya, lebih lah, karena satu gunung ini rata-rata punya saudara semua. Jadi kalau kita mau bisnis ya, tinggal bagaimana kita manajemennya, mengolahnya ya. Jadi susah kalau kita untuk bergerak sendiri ya. Ini salah satu pekarangan dan ini punya nenek juga, tapi ini masih saudara juga. Ini tempat untuk penjemuran. Jadi mereka rata-rata kalau panen itu tidak langsung pulang ya. Jadi mereka lebih banyak menginap di pondokan. Ini pondokannya. Nah, di sini pohon kopi semua, teman. Pohon kopi ini sudah stek ya, sudah, artinya sudah bisa dibilang apa namanya, varietesnya sudah ada sedikit berbeda. Ketinggian ini rata-rata sekitar 2 meteran lah. Ini kurang lebih sekitar 1 meter. Pohon kopi galuh. Nah, sejauh mata memandang itu pohon kopi semua. Kopi ada lada ya. Nah, ada pohon ladanya juga, ada pohon. Nah, ini pohon lada nih teman-teman, lada juga ada buahnya. Ini buah lada nih seperti ini nih ya, ini buah lada nih seperti ini. Dan memang warnanya kalau tua itu agak hijau tua ya gitu, ada sedikit kehitaman baru bisa dipanen. Kita lanjut lagi, jalan lagi ya. Nah, ini pohon kopi sebenarnya ini banyak yang posisi agak telungkup gini nih karena disebabkan cuaca. Pertama cuaca ya, kalau seandainya ada angin besar, hujan badai kan, dia kalah dengan tenaga angin. Nah, sebatas ini sudah berbeda pohonnya, karena ini pohon aslinya di sini nih, ini pohon asli. Pohon asli ini agak berbeda ketinggiannya ya kan, lebih tinggi, kurang lebih tingginya sekitar bahasa 6 sampai 7 meter. Tapi kalau proses yang seperti ini ya, ini prosesnya udah bukan proses yang asli lagi, tapi ini sudah variasi ya, udah variasi, sudah berbeda. Nah, ini pohon duren ini teman-teman, pohon duren sangat tinggi sekali. Kalau sekalinya panen luar biasa, jangan sekali kita ada di bawahnya bisa kejatuhan ya. Nah, ini udah varietesnya udah berbeda. Nah, ini masih posisi yang baru ya. Jadi perjalanan menuju kebun ini butuh perjuangan, karena memang kita naik dan turun ya, naik dan turun. Lumayan sih, lumayan capeknya. Ini pohon duren lagi nih ya, pohon duren, ada pohon aren. Nah, ini bentuk varietesnya seperti ini ya, bentuk posisinya begini nih ya kan? Untuk steknya bersambung ya. Ada markisa. Oh ya, itu ada markisa. Jadi surganya kopi di sini teman-teman. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengolah, bagaimana cara kita memproses, bagaimana cara kita untuk mengolah macam-macam lah. Pohon markisanya cukup manis di sini, jangan salah. Oh,
pohon duren lumayan tinggi. Kalau masa panennya luar biasa nih, banyak sekali. Ade cua banyak kan tapi udah dimakanin itu, dimakan tupai. Kita lanjut lagi. Ini posisinya ini posisi menurun. Ini menuju pondokan sebenarnya sih. Iya. Nah, ini menuju pondokan. Untuk Ada itu. ngomong. Dia masih saudara juga. Semuanya masih saudara juga. Ada alpukat, ada aren, ada duren. Jadi tumpang sarinya banyak. Sampai sejauh mata memandang tuh, di sana juga ada kelihatan, di sana ada pondokan juga di bawah. Kadang orang menginap tuh berhari-hari di sana. Jadi tidak pulang-pulang tanpa ada listrik. Jadi untuk penerangan rata-rata menggunakan pakai buah sawit ya, buah sawit. Nah ini posisi menurun sebenarnya. Nah jalan seperti ini mereka berkendara dengan menggunakan sepeda motor. Cukup lumayan capek, melelahkan. Nah sekarang bayangkan aja dengan kondisi jalan yang seperti ini, mereka membawa hasil panen ya, hasil panen itu rata-rata 2-3 karung dari satu motor. Kadang-kadang karung yang depan satu, karung yang di belakang kadang-kadang 2 sendiri kan. Nah ini markisa tadi yang kita petik ya. Di sini kaya sekali akan pertumbuhan buah-buahan, banyak sekali. Cuma yang tidak bisa tumbuh di sini adalah pohon apa ya? Pohon jati di sini tidak tumbuh, teman-teman. Ini ada pohon jati tapi tidak tumbuh, tidak tumbuh sempurna tumbuhannya ini. Nah ini pohon aren yang tidak diolah secara maksimal. Ya, padahal ini bunganya ini sangat baik sekali. Agak jatuhan. Posisi masih menurun. Kalau turun kita masih tidak menggunakan tenaga, tapi pada saat kita berangkat, waduh, lumayan. Nah, ini napasnya napas dan remis. Ya inilah teman-teman perjalanan bersama Andre Chiari. Kita melihat-lihat kebun Chiari. Kalau kita memanajemen dengan baik, ya, tentu hasilnya juga akan baik. Nah ini masih pohonnya ini masih asli nih, pohon asli ini ya, pohon asli nih. Jadi pohon asli itu adalah pohon memang dari tanaman dari keturunan dari Belanda. Nah, seperti ini contohnya nih, ya kan, ini dan ini ada perbaruan. Nah kalau kita wamen show jelas agak sulit untuk berbisnis ya. Tentu kita harus membutuhkan namanya mitra, artinya kemitraan, kebersamaan ya. Yang satu memang sebagai petani, satu ngolah, satu kemasan, yang satu lagi mempromosikan marketing dan lain-lain. Nah ini ada Pak lagi ngerumput. Ngerumput ya. Nah ini lagi ngerumput, membersihkan rumput-rumput tuh teman-teman. Jadi kalau rumput tidak dibersihkan nanti pertumbuhan kopinya nggak telat. Nah tuh anaknya tuh, adek. Dan dibersihkan rumputnya biar bersih. Nah ini kopinya kopi sudah tua ya kopinya ya.
kita masih ke bawah. Jadi bersihnya itu menggunakan arit ya, tadi tuh kita lihat ya, arit. Terus kemudian dari arit itulah nanti yang udah dibersihkan itu jadinya jadi pupuk. Ingat ya teman-teman, jadi perkebunan kopi Ciari ini 100% tidak menggunakan pupuk ya, jadi organik. Nah, organik itu ada dua ya, organik pupuk kandang dan organik pupuk hayati atau biofertilizer. Nah, sedangkan pupuk kandang itu namanya pupuk organik, tapi organik pupuk kandang yang diolah. Nah, yang dinamakan dengan pupuk organik. Nah, satu lagi adalah pupuk organik adalah pupuk hayati atau biofertilizer. Nah, sedangkan di kebun kopi Ciari ini 100% tidak menggunakan pupuk olahan organik seperti tadi pupuk kandang, terus kemudian pupuk hayati ya kan. Nah, pupuk hayati ini cara pembuatannya kan dari sayur-sayuran ya, dedaunan yang difermentasi, dan airnya itulah yang digunakan untuk dijadikan pupuk ya. Ini satu lagi ya, pupuk hayati itu diolah, difermentasi ya kan sampai 1 bulan dengan menggunakan tong, dan airnya itulah yang digunakan untuk dijadikan pupuk. Tapi ini kebun ini tidak menggunakan pupuk hayati atau biofertilizer atau pupuk organik olahan kandang, apalagi dengan menggunakan NPK. Nah, NPK itu seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Kita tidak menggunakan pupuk olahan kimia ya. Nah, olahan kimia itu semacam kayak pestisida ataupun urea, 100% kita tidak menggunakan. Kenapa demikian? Karena tanah di sini hitam. Hitam itu adalah mencerminkan bahwa tanah ini sangat subur. Dan kemudian pupuknya ini adalah pupuk dari dedaunan, jatuh dedaunan. Kita lihat ini. Nah, ini ya, daun-daun yang berguguran inilah yang dijadikan jadi pupuk. Jadi pupuk itu memang pupuk alami, artinya alami adalah dari reruntuhan daun-daun itu sendiri. Bukan menggunakan pupuk seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi jangan sampai salah pemahaman dan salah pengertian ya. Jadi pupuk organik sebenarnya ada pupuk, ada dua, yaitu pupuk organik kandang ya. Pengertiannya kalau dalam ilmu perpupukan, kalau organik itu adalah pupuk kandang ya. Terus yang kedua adalah pupuk tadi saya katakan pupuk hayati atau biofertilizer. Nah, sedangkan untuk kebun Ciari ini kedua-duanya tidak menggunakan itu, tidak menggunakan pupuk kandang maupun pupuk hayati. Jadi pure 100% adalah murni. Kalau saya katakan organik, nanti orang mengatakan bahwa oh iya organik berarti menggunakan pupuk kandang, oh iya akan menggunakan pupuk hayati ya. Jadi saya katakan murni 100% adalah tidak menggunakan pupuk ya. Nah, posisi kita sekarang lagi turun ke bawah ini. Ini saya lagi menahan paha ya. Jadi ya itulah teman-teman semuanya, agar bisa dipahami kelebihan dan manfaat dari kopi Ciari ini. Saya katakan agak berbeda. Berbedanya memang kita pure, tidak menggunakan apa-apa. Tentunya dari segi kesehatan pun jauh ya. Nah, posisi sangat menanjak ini nih, lumayan, tapi di sini udah ada bersemen di sini karena mereka dari masing-masing yang punya kebun itu membuat jalur seperti ini, udah ada semen ini, tujuannya agar mempermudah mereka naik kendaraan ya dengan sepeda motor. Masih posisi menurun. Nah, bagi rekan-rekan semuanya yang ingin mau bertanya tentang bagaimana cara pembibitan, terus bagaimana cara
proses untuk perawatan kopi, kemudian bagaimana cara kita untuk memanen, karena memang kunci dari untuk memanen ini macam-macam ya. Kalau kita salah memanen, berarti kita akan memanen dalam waktu 1 tahun sekali. Tapi bila kita bisa memanen dengan baik, ya berarti kita bisa sampai setahun itu bisa 2 kali. Kalau setahun 2 kali itu artinya cara manen kita baik. Tapi ada lagi dengan metode dengan cara bagus juga, yaitu metode yang baik juga dengan cara jika hasilnya tuh sampai 2-3 kali ya, 3 kali per 6 bulan sekali atau per 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali kita bisa panen. Bahkan kalau kita secara benar ya, secara benar pun nanti dalam waktu sebulan sekali pun kita juga bisa. Ini ada mata air. Mata air ini jangan salah, mata airnya itu langsung mata air pegunungan ya. Sangat segar. Ini nggak dingin ya, anget ya, hangat sekali. Jadi langsung dari pegunungan, diminum pun bisa langsung. Oke teman-teman, kita jalan lagi. Kita akan menelusuri jalanan ini. Kalau berangkat saya memang tidak sengaja tidak merekam karena perang lawan tenaga ya, lawan tenaga. Kita belajar aja di sini. Saya ngobrol aja, ngoceh aja di sini untuk berbagi ilmu ya. Kita teruskan lagi tadi. Jadi kalau memang metodenya benar, caranya benar ya, kita bisa panen itu per 3 bulan sekali, bahkan bisa 1 bulan sekali ya. Ini sekarang kita posisi menanjak. Kalau tadi posisi kita menurun, kadang manenggolan kanan, kadang manenggolan kiri, menanjak, menurun. Nah posisi kita naik lagi ke atas. Nah, ini tumpang sarinya ada pohon pisang ya, ini pohon aren yang sudah mulai tumbuh. Jadi surganya kopi dan surganya pohon aren. Pohon aren ini dijadikan gula aren. Gudang gula semut juga banyak. Jangan sampai salah pemahaman. Namanya di sini Bukit Hitam. Wah, lumayan capek banget, lumayan terasa. Wah, napas baru nanjak sedikit dah kos-kosan. Nah, masih pohon kopi. Nah ini ada contoh lagi pohon aren yang masih aktif, yang bisa dijadikan
jadi pulang kaling. Pohon aren. Bang, nak nyulit bang. Nah, pohon aren juga kelihatan semuanya. Terus kita jalan. Nah, ini juga pohon aren. Ya, pohon aren kalau yang kecil itu kita zoom dulu dikit. Ya, nah, yang ini nanti biasa digunakan untuk disuling untuk menjadi di air nira, dan air nira di dalam jadi gula aren. Nah, kalau yang atas ini ya bisa juga, cuman airnya tidak terlalu banyak, cuman kualitas airnya lebih baik. Dan itu kalau sudah matang itu kan menjadi kolang kaling ya. Lanjut lagi teman-teman. Ini sebenarnya jalanannya bonus nih karena menurun, jadi tidak terlalu bertenaga, hanya tepakan kita menahan ya petis dan paha inilah jadi tumpuan. Masih menurun karena memang ketinggian ini 920 mdpl ya, di atas permukaan laut ya. Jadi walaupun pegunungan, tapi pegunungannya ini cukup lumayan tinggi, dan pegunungan ini adalah pegunungan bukit barisan ya. Ini ya perjalanannya. Ini hama ya, hama daun ya, tapi ini bukan daun yang dibutuhkan. Lagi pelan-pelan. Terus di posisi menurun ini cukup lumayan sih penurunannya. Lumayan. Sudah mau sampai di sampai di bawah. Ini juga sama air, mata air ini ya, mata air ini bisa digunakan untuk mata mumpuni pelokan ya. Kita usap dulu mukanya. Airnya asin, bukan asin, keringetan yang asin. Oke semuanya ya, itulah perjalanan kami tadi yang dari atas sampai bawah. Sebenarnya bukan berakhir, ini masih ada lagi perjalanan, tapi saya sudahi. Tapi itulah perjalanan dari kebun kopi Ciari ya sampai ke bawah ini, dan beberapa tentang yang saya
ungkapkan, yang saya sampaikan ya, semoga itu menjadi dasar ilmu buat teman-teman semuanya. Dan itulah manfaat kalau dari kopi Ciari, karena yang saya jelaskan tadi adalah tidak menggunakan pupuk organik ya, tapi pure murni ya, murni tanpa pupuk. Oke, demikian saya akhiri. Salam dari kopi Ciari. Saya angkot mobil sayuran. Oh, sedap bro. Inilah kehidupannya kalau ke kebun, kalau nggak ada angkot kita numpang mobil sayuran. Beruntung ada mobil. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.